Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin syahidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan, yaitu salah satunya nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu kembali di pertemuan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Salat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun materi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang Khulafa'i Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum kita memasuki Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab, ada baiknya kita jelaskan sedikit tentang apa yang disebut dengan Khulafa'i Rasyidin. Khulafa'i Rasyidin atau Khulafa Ar-Rasyidin berasal dari dua akar kata, yaitu Khalifah atau Khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata Ar-Rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafa'i Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ialah peta konsep Khulafa'i Rasyidin, yaitu pemimpin setelah Rasulullah SAW. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedikit Bapak merangkum di peta konsep ini sifat-sifat beliau yang perlu kita teladani, perlu kita contoh untuk kehidupan kita di dunia. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menjabat sebagai khalifah dari 11 sampai 13 Hijriah atau bertepatan dengan 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq ternyata mempunyai nama lengkap, yaitu Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Dia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar juga dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun jajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan, suatu kepalsuan belaka. Karenanya ketika diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk agama tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan seorang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, yaitu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah setelah pemerintah selama 2 tahun. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong dan amat sederhana. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah tentunya mempunyai prestasi-prestasi yang dapat diraih oleh beliau. Yang pertama, memerangi orang murtad. Yang kedua, memberantas nabi palsu. Yang ketiga, pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran. Yang keempat,
memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Itu prestasi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Adapun keteladanan beliau yang perlu kita ikuti, yaitu beliau seorang yang rendah hati, seorang yang tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar, orang yang adil dan suka musyawarah, orang yang dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah. Inilah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yang perlu kita ikuti, perlu kita amalkan di dalam kehidupan kita. Adapun khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, yaitu dari 13 sampai 23 Hijriah, atau bertepatan dengan 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, yang mana salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya, yaitu suku Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ialah seorang pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu di dalam dirinya. Itu Umar bin Khattab. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentunya dalam barisan kaum muslimin ini memperkuat, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan-kekuatan dalam berdakwah. Memang benar setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani, lebih terang-terangan menyampaikan dakwah. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penerusnya. Sehingga pengangkatan Umar ini mendapat persetujuan dari kaum muslimin. Setelah dibaiat Umar sebagai khalifah, Umar pun berkata kepada umatnya, orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku akan menunjukkan kepada kamu ya jalan yang lurus. Umar menyebut dirinya sebagai Khalifatul Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapat gelar sebagai Amir al-Mu'minin, komandan orang-orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan beliau selama menjadi khalifah. Kemudian Umar juga memerintah kurang lebih 10 tahun. Kemudian Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab selama menjabat sebagai khalifah mempunyai sifat-sifat yang perlu kita teladani, sifat-sifat yang perlu kita ikuti. Yang pertama, dia seorang pemberani, menyampaikan kebenaran. Yang kedua, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, bersikap adil terhadap semua rakyat. Yang keempat, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kelima, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab juga selama menjabat sebagai khalifah, dia mempunyai prestasi-prestasi yang didapat. Pertama, yaitu mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan. Yang kedua,
mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang ketiga, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Yang keempat, membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang kelima, mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan. Yang keenam, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat. Yang ketujuh, mencetak mata uang sebagai sarana mangisyah dan muamalah kehidupan ekonomi. Selanjutnya, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Itulah seputar pembahasan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Semoga pada pertemuan kali ini apa yang Bapak jelaskan dapat kita ambil pembelajarannya, ilmunya dapat kita amalkan sifat-sifat yang tertera pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Demikian Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.